Di part sebelumnya, saat Molongzi teriak-teriak dengan api amarah yang membumbung tinggi sampai ke ubun-ubun, dia menyatakan akan menghabisi para siswa dari Akademi Beichan. Sedangkan di tempat lain, tatapan penuh perhatian dari banyak orang terfokus pada konfrontasi antara kelompok Mu Chen dan Molongzi. Mu Chen mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Molongzi yang seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Kekuatan orang itu meningkat lagi ya, kata Li Xuantong sambil mengerutkan keningnya, sementara ekspresi jelek muncul di wajahnya. Apakah kamu masih bisa bertarung? Tanya Li Xuantong setelah melihat luka-luka Mu Chen. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Mengapa tidak menyerahkan kepadaku saja? Luoli berbicara dengan suara lembut. Hal ini mengejutkan Mu Chen dan Li Xuantong, menyebabkan Mu Chen sedikit mengernyitkan dahinya, sementara aliran dingin muncul di mata hitamnya. Dengan marah mengepalkan tangannya, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, lebih baik aku saja yang melakukannya. Apakah kamu yakin bisa? Tanya Li Xuantong dengan sedikit keraguan. Dia jelas tahu tentang latar belakang Luoli. Oleh karena itu, keberaniannya mengatakan bahwa dia mampu menghadapi Molongzi tidak membuatnya terkejut. Namun, berbeda dengan Mu Chen. Bagaimanapun, masih ada perbedaan antara Mu Chen dan Luoli. Mampu memaksa Molongzi mengambil langkah seperti itu sudah merupakan hal yang luar biasa di mata Li Xuantong. Jika dia melangkah lebih jauh, Mu Chen mungkin harus membayar harga yang sangat buruk. Mata Luoli yang jernih menatap ke arah Mu Chen. Melihat luka-luka yang menutupi tubuh pria itu, rasa sakit muncul di hatinya. Luoli hanya bisa menggigit bibir bawahnya yang merona. Dia tidak mau membantah Mu Chen di depan banyak orang. Oleh karena itu, dia hanya memalingkan wajah manisnya ke samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia marah. Sambil mengangkat bahunya, sedikit kecemburuan muncul di hati Li Xuantong saat dia bisa melihat kepribadian Luoli yang beda dari biasanya. Melihat wajah cantik Luoli, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita itu marah padanya. Mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Luoli yang seperti batu giok. Melanjutkan berkata, aku tahu kamu punya beberapa kartu truf tersembunyi. Dan, jika kamu menggunakannya, kamu pasti akan lebih kuat dariku. Namun, menurutku kamu harus mengetahui konsekuensi yang akan terjadi jika kamu menggunakannya sekarang. Mendengar kata-katanya, Luoli sedikit melongo, sebelum menggigit bibirnya sambil berpikir, intuisi Mu Chen sangat tajam. Meski ada beberapa hal yang belum kubicarakan dengannya, dia bisa merasakannya. Memang benar, dia memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Namun, setelah menggunakannya, kakeknya pasti tahu dan segera menyeretnya pulang. Mu Chen sangat menghargai saat-saat yang dia habiskan bersama Luoli. Oleh karena itu, dia bersedia menanggung apa yang disebut bahaya dan apa yang disebut pertempuran itu sendirian. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Tolong jangan salahkan keegoisanku padamu. Mu Chen terus berbicara sambil menggenggam tangan Luoli yang seperti batu giok. Luoli dengan lembut menganggukkan kepalanya saat senyuman tipis terbit di wajahnya yang cantik. Tenang, aku tidak akan bertindak gegabah tanpa memikirkan resikonya. Jika aku benar-benar tidak mampu menghadapinya, kamu bisa mengambil tindakan. Bagaimana menurutmu, Kata Mu Chen sambil tersenyum tipis. Oke, jawab Luoli dan dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi Molongzi? Setelah menghela nafas panjang, Li Xuantong angkat bicara. Aku akan mencoba yang terbaik. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat memberikan jawabannya. Menatap Molongzi di kejauhan, niat dingin muncul dari pupil hitamnya saat dia berkata, namun, aku juga membutuhkan kalian berdua untuk menahannya sebentar. Oke. Li Xuantong tidak ragu sedikit pun dan langsung menyetujuinya. Silakan lakukan, jangan lama-lama. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen tidak melanjutkan pembicaraannya dan tiba-tiba matanya mulai terpejam. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Mungkinkah Mu Chen ini mencoba menyiapkan formasi spiritual yang kuat sekali lagi? Namun, kenapa kita tidak merasakan fluktuasi apapun? Atau AFK? Merem ya? Sekarang apalagi yang akan kau gunakan? Saat melihat ini, mata Molongzi di kejauhan juga melotot. Setelah berkali-kali menghadapi metode Mu Chen, harus dikatakan bahwa sebenarnya dia pun merasakan kecemasan muncul dalam hatinya.
Mengepalkan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti Molongzi sebelum menyapu ke cakrawala. Detik berikutnya, getaran dingin mengguncang di sekujur tubuhnya saat dia melesat ke depan secara eksplosif. Melihat reaksi orang tersebut, Li Xuantong segera bergegas. Energi spiritual berputar hingga ke puncak dan membentenginya dari serangan Molongzi. "Enyahlah!" Menghadapi penghalang Li Xuantong, Molongzi mencibir dingin sambil mengepalkan tinjunya. Bruar! Dua energi spiritual yang tak terbatas saling bertabrakan, menyebabkan ledakan keras bergema. Tubuh Li Xuantong bergetar hebat dan dalam sekejap ia terlempar. Darah menetes dari sudut mulutnya. Wot! Saat Li Xuantong terlempar kembali, aliran aura pedang yang cepat dan dahsyat turun sekali lagi dari langit, menghantam tubuh Molongzi dengan keras. Mengangkat pedang panjangnya, Luo Li dengan cepat melesat, sambil menunjukkan serangannya yang ganas. Dengan menggunakan semua metode mereka, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menahan Molongzi. Tontonan ini menyebabkan banyak orang menahan napas, karena kedua pihak yang bertikai agak sedikit putus asa. Saat Li Xuantong dan Luo Li berusaha untuk menahan Molongzi, Mu Chen langsung tenggelam ke dalam laut auranya, dan terbang lurus menuju tengah. Di sana ada bunga mandala berwarna ungu dan pilar iblis berwarna hitam berdiri tegak di tengah-tengah bunga, sementara rantai berwarna ungu melilitnya. Ini adalah pilar iblis Sumeru Agung yang tak sengaja diperoleh Mu Chen dalam perburuan harta Sizun Naga Putih. Sejak mendapatkannya, Mu Chen tidak berani dengan sembarangan memindahkan atau hanya untuk sekedar bermain dengannya. Namun, situasi yang ada di hadapannya saat ini genting, kali ini dia harus mengaktifkan dan menggunakannya. Sambil mengangkat kepalanya, dengan tajam Mu Chen menatap ke arah pilar iblis di depannya, sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam, "Jika kamu tidak ingin terbelenggu di tempat ini selamanya, lebih baik kamu menurut denganku sebentar." Saat suara Mu Chen terdengar, sinar hitam cemerlang tiba-tiba muncul dari pilar iblis. Energi jahat mulai memancar, tampak seolah-olah ingin melesat ke arah Mu Chen. Namun, sebelum aura iblis itu menyebar, sinar ungu cemerlang muncul dari bunga mandala. Saat bersentuhan dengan cahaya ungu, aura iblis itu tampak seperti salju yang bersentuhan dengan lava, dengan cepat langsung menghilang. "Mari kita lihat apakah kamu cukup mampu untuk membuatku kesurupan." Raungan rendah dan dalam terdengar dari Mu Chen saat jiwanya maju selangkah. Langsung menuju bunga mandala, ia mengulurkan tangan kecilnya, dan bersentuhan langsung dengan permukaan pilar iblis. Tepat ketika tangan Mu Chen melakukan kontak dengan pilar iblis, energi iblis yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar. Dalam sekejap, jiwa Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Mata Mu Chen mulai terus berfluktuasi antara warna merah darah dan hitam legam. Ketika energi iblis yang sangat sombong mengalir ke dalam tubuhnya, energi itu mulai menyapu keluar. Energi ini sangat kuat. Namun, hal itu mampu mengikis kesadaran manusia, dan mengubah mereka menjadi mesin pembunuh. Mengatupkan giginya dengan erat, Mu Chen menahan korosi ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan energi iblis ini, dia harus menahan korosinya. Niat membunuh mengalir tak menentu ke dalam pikiran dan jiwa Mu Chen, menyebabkan niat kejam muncul dari hatinya. Matanya mendekati warna merah. Namun, pada saat itu, kertas hitam misterius yang berada di bawah bunga mandala mulai berkilau dengan kilau yang aneh. Detik berikutnya, kelopak bunga mandala yang indah mulai memanjang, sebelum membungkus jiwa Mu Chen. Perasaan menyegarkan menyebar, menyebabkan niat liar dalam hati Mu Chen perlahan-lahan ditekan. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka lebar. Tepi luar matanya tampak berwarna merah darah, sementara pupilnya tetap hitam. Saat Mu Chen perlahan membuka tinjunya, energi merah darah yang mengguncang Nusantara menyelimuti dirinya seperti tsunami, sebelum mengalir ke anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Di langit kota terpencil barat, mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Adegan beralih ke Li Xuantong yang sedang bertarung dengan si merah. Niat membunuh muncul di mata Molongzi. Keterlibatan Li Xuantong menyebabkan kejengkelannya tak terbendung lagi. Mengambil langkah ke depan, sosoknya muncul tepat di belakang Li Xuantong seperti hantu, sebelum mengirimkan telapak tangan ke arah punggungnya. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari punggungnya, wajah Li Xuantong segera berubah. Kilatan dingin muncul di matanya saat pedangnya muncul. Tanpa niat untuk menghindar, dengan cepat dan ganas pedang itu menebas lurus ke arah tenggorokan Molongzi.
Hah! Aura pedang tajam menebas sisik darah itu, menyebabkan pekikan yang memekakkan telinga terdengar. Meski meninggalkan luka di telapak tangan Molongzi, pedang itu akhirnya dihentikan olehnya. Saat Molongzi telah menghentikan aura pedang Li Xuantong, dan hendak merenggut nyawa Li Xuantong, suara desisan yang sangat cepat dan dahsyat terdengar di belakangnya saat sinar pedang dihempaskan langsung ke punggung Molongzi seperti meteor jatuh. Sinar itu menyebabkan tubuh Molongzi menegang, karena dia bisa merasakan ancaman yang jauh lebih berbahaya dari serangan Li Xuantong sebelumnya. Kilatan muncul di mata Molongzi saat dia langsung mengabaikan Li Xuantong. Bagaimanapun juga, serangan yang mengarah ke punggungnya memiliki ancaman yang lebih besar. Kau! Sambil mencibir, tubuh Molongzi tiba-tiba bergetar ketika sisik berwarna darah di sekujur tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, energi kuat muncul darinya, tampak seperti gelombang darah. Duar! Li Xuantong segera tersapu terbang ke belakang, seteguk darah dimuncratkan dari mulutnya. Adapun sinar pedang yang ditebaskan secara diam-diam di punggungnya, itu juga hancur oleh gelombang darah. Rasa dingin mengguncang tubuh Luoli saat dia buru-buru mundur puluhan langkah. Di seberang cakrawala, Molongzi dengan angkuh berdiri di langit. Melihat ke arah Li Xuantong dan Luoli yang tampak menyedihkan, ekspresi yang terpancar dari matanya menjadi semakin jahat. Mengepalkan tangannya, sisik di sekujur tubuhnya menjadi redup, sementara aura penindasan yang memancar darinya semakin kental. Kalian berdua bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku hingga seri. Sepertinya aku harus membunuh salah satu dari kalian dulu. Molongzi meraung sambil menyeringai jahat, sebelum menatap ke arah Li Xuantong yang terluka. Mengambil langkah maju, dia langsung menuju ke arahnya. Wow, si Tete! Namun, saat Molongzi bersiap untuk membunuh salah satu dari mereka, aura iblis yang menutupi cakrawala mulai melonjak. Aura penindasan ini jauh lebih sombong daripada aura yang terpancar dari tubuh Molongzi. Ekspresi ketakutan muncul di wajah banyak orang. Bahkan ekspresi laki-laki berjubah hijau di dalam aula besar sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya. Detik berikutnya, yang mereka lihat adalah Mu Chen yang berdiri tegak di langit. Pada saat ini, pemuda itu membuka matanya yang tertutup rapat, memperlihatkan pupil berwarna merah darah, yang telah berubah dari warna hitam aslinya. Namun, di kedalaman mata itu, kejernihan masih terlihat. Ini menunjukkan bahwa dia masih dalam keadaan sadar, dan tidak terkikis oleh energi iblis menakutkan yang memancar darinya. Aura iblis itu, sebenarnya lebih dahsyat daripada aura yang terpancar dari Molongzi. Dari mana sebenarnya Mu Chen ini berasal? Laki-laki berjubah hijau bergumam ketika ekspresinya berubah menjadi serius. Energi iblis yang terpancar dari Mu Chen bahkan membuatnya merasa terkejut dan takjub. Ekspresi Molongzi juga berubah pada saat ini. Melihat Mu Chen, yang seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis berwarna merah darah, perasaan tak terbayangkan muncul dari matanya. Itu karena sedikit rasa familiar dalam energi iblis yang terpancar dari Mu Chen. Ini adalah aura iblis yang dikembangkan oleh orang-orang di istana naga iblis mereka. Namun, itu bahkan lebih ganas daripada apa yang mereka kembangkan. Sebenarnya orang macam apa bajingan ini? Gelombang keterkejutan yang besar mengguncang hati Molongzi. Sebelum kamu membunuhnya, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Energi iblis berwarna merah darah melilit tubuh Mu Chen, menyebabkan wajah aslinya yang tampan tampak agak menakutkan, hampir seolah-olah dia akan berubah menjadi dewa pembantai. Sombong sekali mulutmu. Molongzi menggeram sambil menggertakkan giginya. Perubahan Mu Chen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat Mu Chen menatap Molongzi dengan mata merah darahnya, energi iblis mengalir di bawah kulit tubuhnya. Molongzi juga menatap Mu Chen dengan erat. Tatapan mereka bersilangan di udara, sementara niat membunuh yang dingin dan menyeramkan muncul dari mata mereka. Aku akan membantaimu terlebih dahulu. Tatapan Molongzi akhirnya berubah menjadi geram segeram-geramnya. Mengambil langkah ke depan, dalam sekejap dia sudah berada di belakang Mu Chen. Telapak tangan yang tajam dengan jari-jari yang mirip dengan cakar naga dengan keras menepuk Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Fiu! Energi iblis yang sangat kuat keluar dari tubuh Mu Chen. Mengepalkan jarinya erat-erat untuk membentuk kepalan tangan, dia mengirimkan pukulan. Gelombang darah melonjak, tampak seolah-olah seperti lautan darah.
Merebut inisiatif Molongsi, tinju anginnya menghantam dada Molongsi. Energi menakutkan meledak di bawah tinju Mu Chen, melesat di bawah pukulan Mu Chen, dan fluktuasi yang terlihat berupa gelombang darah meluas. Bloar! Sebuah suara yang dalam terdengar. Detik berikutnya, mata semua orang menyusut ketika mereka melihat Molongsi, yang tampaknya tak terkalahkan, tiba-tiba terlempar mundur ratusan kaki karena pukulan Mu Chen. Wah! Suara-suara teriakan tercengang langsung terdengar di seluruh kota. Perubahan tontonan di hadapan mereka benar-benar berubah terlalu cepat. Siapa sangka Mu Chen, yang ditekan oleh Molongsi sampai habis-habisan, justru mampu mengirim Molongsi terpontang-panting kembali dengan cara yang luar biasa. Itu adalah seorang ahli fase akhir Tongtian loh. Bukan kaleng-kaleng. Melihat pemandangan di depan mereka dengan linglung, Su Xuan tiba-tiba tidak mendapatkan kembali pikirannya untuk sesaat. Dia tidak mengerti dengan apa yang dilihat saat ini. Mengapa kekuatan Mu Chen tiba-tiba meningkat drastis? Apakah itu karena energi iblis yang terpancar darinya? Mengambang di langit, Li Xuantong dan Luo Li melongo kaget. Li Xuantong, dengan ekspresi yang terheran-heran muncul di wajahnya, sementara tatapan yang dia kirimkan ke arah Mu Chen tampak sangat rumit. Bocah ini, yang sebelumnya adalah seseorang yang bahkan tidak penting, tanpa sadar telah berkembang hingga mencapai tingkat yang bahkan melampaui dirinya dalam waktu 1 tahun. Di langit, wajah Molongsi berubah sangat jelek saat dia menstabilkan tubuhnya. Melihat kerah pecahan sisik di dadanya, dia langsung linglung sejenak. Hah, aku terluka oleh bocah Watian itu? Kurang ajar, bocah nakal. Wajah Molongsi mulai berubah tak terkendali. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh, dia melesat dengan eksplosif, meluncurkan serangan menakutkan ke arah Mu Chen. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh siswa baru Akademi Beichang setelah mengaktifkan seni darah transformasi naga. Blam-blam. Ketika keduanya saling bertabrakan, energi iblis yang menakjubkan menyapu seperti gelombang pasang, sementara gelombang kejut energi spiritual yang sangat menakutkan terus memancar keluar. Ekspresi dingin dan acuh tak acuh terlihat di wajah Mu Chen, sementara matanya tetap merah padam. Saat mereka berdua berpapasan, pukulan keras bergemuruh seperti sambaran petir membawa energi iblis yang tak terbatas, dia menghantam tinju angin Molongsi. Blar. Gelombang darah raksasa selebar ratusan kaki mengalir melintasi cakrawala, momentum dan kekuatannya sangat mengerikan dan menakutkan. Tubuh keduanya bergetar, sebelum terbang kembali sejauh ratusan meter. Namun, wajah Molongsi menjadi semakin jelek dan tangannya terus gemetar. Lapisan sisik di tangannya sudah hancur, sementara darah terus mengalir keluar dan menetes ke bawah. Dia samar-samar merasakan energi di dalam tubuhnya secara bertahap menurun. Ini adalah efek setelah seni darah transformasi naga. Jika dia tidak mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, dia mungkin benar-benar terbunuh oleh Mu Chen. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuh bocah kemarin sore dari Akademi Beichang. Lapisan demi lapisan emosi yang menumpuk hingga ke ubun-ubun membuat kepala Molongsi hampir meledak. Detik berikutnya, raungan penuh amarah terdengar dari mulutnya saat dia membentuk segel. Sinar cemerlang memancar dari dadanya. Berubah menjadi pedang hitam yang berat, ia melolong ketika energi spiritual keluar darinya. Detik berikutnya, aura pedang yang sangat menakutkan menyelimuti dirinya. Sisik berwarna darah di tubuh Molongsi tiba-tiba meledak secara eksplosif. Mirip dengan gelombang darah, mereka membungkus pedang berat itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan naga iblis berwarna darah. Seni ilahi naga iblis, tebasan naga kurban. Molongsi mengaum marah saat dia mengambil langkah ke depan, pedang berat hitam itu melesat secara eksplosif langsung ke arah Mu Chen. Jurus pedang yang bisa mengguncang Merapi? Molongsi ini menumbalkan hidupnya untuk melancarkan serangannya. Hah, kau mempertaruhkan nyawamu? Biarkan aku yang akan menjadi malaikat pencabut nyawamu. Mari kita lihat siapa yang akan binasa. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap serangan menakutkan yang datang dengan mata merahnya. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Di saat yang sama, bunga mandala berwarna ungu di dalam laut auranya mulai mekar perlahan. Saat kelopak bunga mulai bermekaran, pilar iblis Sumeru Agung yang tersegel meletus dengan energi iblis yang menakjubkan saat meledak keluar. Dus! Aura penindasan menyelimuti Mu Chen, sebelum berubah menjadi pilar iblis yang cukup besar.
Saat ini, langit tampak menjadi gelap dan redup. Aura iblis melonjak saat energi keramat menyelimuti Nusantara.